Satu Bang Adit ya, kita dulu mengancam bahwa kami akan mendirikan ikatan arsitek muda di Kalsel kalau tidak jika tidak direstui. Oh iya, jadi sampai sebegitunya mengancam. Dari itulah akhirnya arsitek itu kan selalu mendesain yang ramah lingkungan. Karena tidak mungkin seorang arsitek itu lalu dia memutuskan sebuah keputusan dalam proses desainnya yang akan berlawanan dengan lingkungan. Dia selalu berusaha menyatu. Nah karena ini BIPOK ini lahirnya dia menjegal sungai, dari situlah kita melihat dari sisi lain. Bersuara kita. Jadi sepanjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kalau kita kilas balik ke belakang, dulu misalnya kita mendengar sebelumnya soal ada BIPOK, Banjarmasin Pub, yang dulu itu diwacanakan di kawasan Jalan Tendean ya, Bang Subhan. Kemudian juga kita ada mengenal BTC, Banjarmasin Trade Center di kawasan kilometer 6, dan ada sejumlah rencana pembangunan atau kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin yang waktu itu ramai menjadi sorotan, dan salah satu yang kemudian banyak memberikan masukan, mengkritisi dan segala macam adalah ada yang kita kenal dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Nah, bagaimana kiprah IAI dari awal berdiri? Kalau di Kalimantan Selatan usianya sekitar 25 tahun. Nah, bagaimana awal berdirinya IAI? Kemudian bagaimana sekarang hari ini posisi IAI itu seperti apa? Kemudian kita ingin pula mendengar misalnya ketika hari ini kan ada banyak sejumlah proyek atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin atau pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kalau kita konteks Kalsel misalnya, yang itu lagi-lagi harusnya juga kita berharap ada suara, ada tanggapan dari organisasi profesi ini soal kebijakan yang dilakukan pemerintah hari ini, seperti ketika dulu mereka kemudian bersuara. Nah, hari ini sudah hadir tokoh yang terlibat dalam pendirian IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan. Ada Pak Martadi Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih hadir di Edme Cafe. Ya. Kemudian juga ada Bang Dr. Subhan Sarip. Waalaikumsalam Bang Subhan. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita tidak ketemu hampir 1 bulan lebih. Karena Prof Hadir umroh, kita lagi ke Jogja sama ini kan. Jadi dengan segala dinamikanya hari ini kita ketemu lagi, ketemu di Edme Cafe. Bang, pertama saya ke Bang Subhan dulu. Kan dulu kita tuh sangat familiar dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Selatan. Ketika waktu itu, kalau hari ini mungkin orang kalau bicara IAI orang kan gampang searching Bang. IAI itu apa misalnya. Tapi kan kita penting juga berbicara sejarah, karena dalam sejarah kalau kita balik ke belakang misalnya, IAI itu pernah begitu ini ya intens ketika ada program pemerintah akan melakukan apa, IAI kan merespon. Yang saya ingat persis itu Banjarmasin Park, yang sekarang itu kan jadi kawasan Siring Tendean. Itu kan tidak gampang waktu itu. Pemerintah membuat rencana, kemudian ada rencana pengurukan dan segala macam. Kontra waktu itu kan. Saya ingat persis, termasuk bagaimana wali kota waktu itu mensosialisasikan. Bang, sekarang kita bicara sejarah dulu. Kan Bang Subhan dan Bang Martadi kan kan dua orang yang kemudian terlibat dalam awal berdirinya IAI di Kalimantan Selatan Bang. Jadi mungkin pertama ini kan kita mau ucapkan selamat dulu sebenarnya, selamat hari jadi lah. Jadi kan tanggal 5 kemarin, 5 Desember itu IAI Kalsel ini genap berusia 25 tahun. Istilahnya itu perak ya. Perak lah. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat membanggakan. Karena dengan usia 25 tahun dia tetap berjalan lah dengan bagus. Bahkan anggotanya itu kan selalu bertambah. Nah kemudian IAI itu sebenarnya kita coba kilas balik ya, nanti mungkin Pak Martadi, Pak Andit bisa menambahkan. IAI itu kan sebenarnya diinisiasi itu kira-kira di awal-awal tahun 98 lah. 1998 pada saat itu kan
Sebenarnya kita ngobrol santai, lalu ada inisiatif kawan yang pertama kali melontarkan Pak Roy Sodali. Sekarang ada di Malang, sering di Jakarta dan di Malang. Nah, Roy Sodali mengutarakan saat itu waktu kita ngobrol, gimana nih kalau misalnya kita rintis IAI di Kalsel ini kan? Nah, karena pada saat itu IAI ini kan organisasi eksklusif sebenarnya. Jadi kan orang-orang arsitek-arsitek yang handal lah dulu, yang tarafnya itu sudah nasional, internasional lah, yang banyak bergabung di situ. Jadi kalau kita kan dulu masih ecek-ecek lah, masih baru lulus, mungkin sekitar 5-10 tahun baru berkiprah, mungkin belum sampai ya, artinya antara 5-10 tahun lah kami pada saat itu kan. Nah lalu di situ lontaran itu kan sebenarnya membuat apa ya, adrenalin kita itu merasa, kayaknya ini perlu nih kita nih kan, ikatan arsitek ini ada di Kalsel ini. Nah lalu dari itu berkumpullah, awalnya kita berempat ya, berempat, Anto, Trisno Pidianto, Roy Sodli, Adit, kita diskusilah kita kan. Lalu akhirnya kita ini kan membagi tugas. Jadi salah satu tugas untuk menghubungi kan kita minta bantuan, kebetulan kan salah satu ketua IAI di Malang itu dosen kita di Pak, ITN di ITN Malang waktu itu, dosen kita di ITN Malang. Beliau itu alumnus ITB, Pak Insinyur Didik Suharjanto. Insya Allah sampai sekarang beliau masih terdosen di Malang itu. Nah, lalu lewat beliau itulah dicoba dibicarakan oleh Roy ini kan. Lalu beliau menyatakan oke, kita bantu gitu kan. Nah jadi akhirnya dari hasil beliau itu membantu itu tadi, lalu terjadilah komunikasi. Nah kita menanyakan ke pusat, ternyata syaratnya berat sekali. Syarat untuk mendirikan itu. Jadi harus ada minimal 7 arsitek profesional yang sudah menjadi anggota IAI yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara di Kalsel IAI-nya belum ada. Sebenarnya IAI belum ada pada saat itu. Belum ada. Nah, yang ada itu baru Pak Elkan Hadi. Mungkin mau kenal kan arsitek senior kita, Pak Elkan Hadi. Nah, ketemulah kita dengan Pak Elkan Hadi. Kebetulan saya kan memang dibantu Pak Elkan Hadi waktu mau usaha tuh, dipinjamin perusahaan beliau. Jadi agak kenal baik lah dengan Pak Elkan Hadi. Lalu ketemu dengan beliau, kita sampaikan, nah beliau bilang seperti ini. Ya mungkin kalau bahasa sekarang nih ya, beliau juga kan sebenarnya sejak dahulu tuh ingin merintis tuh mulai tahun 85-an beliau cerita tuh, kalau seingat saya itu 1985 tuh kisaran tuh beliau memang ingin merintis ya ini, cuma syaratnya berat sekali menurut beliau, sehingga beliau beranggapan kayak ini berat lah, kayaknya sulit lah. Lalu sepakatlah kita, udahlah Pak. Itu di awal 98. Nah 98. Jadi kira-kira kisaran bulan April Mei lah kira-kira tuh sekitar situlah. Setelah ketemu itu, lalu beliau memang tidak yakin sebenarnya, beliau merasa ragu-ragu, ini kita bisa nggak? Lalu kami ngomong kan, udahlah Pak, pokoknya Bapak yang senior dukung kami aja, biar kami yang muda-muda ini berjuang. Nah itu paling berat itu kan. Nah jadi begitu berjuang, kemudian Pak Andit, kita habis itu ini ya mencari data untuk memenuhi 7 ini, kita ikutlah di IAI Surabaya, Jawa Timur. Itu sekitar bulan Juni, antara Juni-Juli itu ikutlah kita menjadi anggota IAI Jawa Timur. Di IAI Jawa Timur kita bertemu dengan Ibu Yudi. Bu Yudi itu kan arsitek yang ya artinya senior seperti Pak Elkan Hadi, adanya di Banjarmasin, tapi dia memegang perusahaan Surabaya yang di cabangnya ada di Banjarmasin. Kalau nggak salah praktis dulu, CP praktis konsultan. Nah, beliau inilah ketemu di Surabaya, kita ngobrol dengan beliau, sama-sama waktu itu penataran kode etik. Nah, yang menatar kode etik itu saya ingat salah satunya itu ayahndanya Mai istrinya Dani Dewa 19, Pak Haryono Sigit. Ya. Maya Estianti. Maya Estianti. Beliau itu kalau tidak salah pada saat itu salah satu pernah rektor di ITS. Beliau lah yang melatih kode etik itu kan. Lalu kita konsultasi dengan Ibu Yudi, lalu Ibu Yudi sepakat, kita ya pada saat sepakat, oke, kita coba rintis ini. Itu di bulan Juni di 2098 tuh kan. Nah kemudian setelah itu
Pak Haryono Cicit juga menyatakan bahwa dia siap backup bantu. Nanti kalau misalnya acara ini penatarannya saya siap ke Kalimantan Selatan, gitu seperti itu kan. Nah singkat kata dari itu tadi, lalu kita kembali ke daerah, kita matangkan, kemudian kita komunikasi, itu masih alot. Jadi dari pusat pada saat itu kalau tidak salah Ketua IAI Nasional Pak Suntana. Nah sekarang beliau sudah, ini kita terakhir ketemu tahun 2018 dengan beliau di Jakarta. Pak Suntana sudah sepuh lah, sekarang aktif di melakukan pelatihan ya di situ. Nah jadi ketemu dengan belum komunikasi dari IAI pusat tuh masih tidak berespon bagus. Artinya ini syaratnya berat deh, harus penuhi dulu syaratnya. Artinya kita kalau belum bisa gitu kan? Artinya waktu itu bergabung dengan di Jawa Timur tadi di Malang. Iya, kita akhirnya berenam itu berapa orang? 6 orang. 6 orang baru kan Pak El Kanadi, Ibu Yudi, Pak Martadi, Pak Andit, saya, kemudian Pak Roy Saudeli, kemudian Pak Trisno Apidianto. Nah Pak Trisno ini kebetulan ikutnya di Malang dia. Dia pernah menjadi IAI waktu mahasiswa ya. Jadi itu untuk memenuhi persyaratan. Untuk memenuhi persyaratan. Dan ternyata masih belum lengkap itu. Ternyata IAI pusat masih ini. Dan kita dikenalkanlah oleh Pak Didik Suharjanto dengan Pak Bambang Sutrisno ya, Pak Bambang Sutrisno. Pak Bambang Sutrisno ini anggota DPR RI yang mewakili dari IAI. Jadi dulu kan ada unsur golongan ya. Unsur golongan. Ya. Di DPR RI, di MPR itu. Karena itu sebelum reformasi. Sebelum reformasi, unsur golongan itulah IAI ada duduk di DPR RI yang diwakili oleh Pak Bambang Sutrisno. Komunikasilah dengan dibantu Pak Didik Suharjanto, komunikasilah dengan Pak Bambang Sutrisno. Pas Pak Bambang Sutrisno datang ke Banjarmasin, kita kebetulan waktu itu orangnya pada sibuk semua kan, orang proyek semua pada situ kan. Kita yang ada di tempat pada saat diwakililah, diminta oleh yang lain, mewakililah untuk bertemu Pak Bambang Sutrisno pada saat dia kunjungan kerja komisi pembangunan itu apa ya, infrastruktur, komisi 5 ya. Sekarang komisi 5. Nah, kalau dulu komisi 3 kalau tidak salah, kalau tidak 2, 3 lah dulu. Datang mereka ke Banjarmasin, Kalsel, mengundang semua organisasi, Kadin, kemudian organisasi sudah sepuh segala macam, termasuk kita pada saat itu diundang beliau secara personal. Padahal masih benih. Nah di situ beliau menariknya pada saat pertemuan beliau sampaikan, sebentar lagi di Kalsel IAI akan berdiri. Nah kita diberitahu bahwa inilah salah satu inisiatornya yang berdiri di Kalsel. Itu kita masih muda. Artinya itu sebelum Desember. Sebelum Desember. Iya, oke. Artinya kalau kita bicara sejarah tadi Bang Subhan kan menarik nih. Eksistensi IAI itu sebenarnya di nasional sesungguhnya kan sudah luar biasa. Bahkan ada unsur tadi utusan golongan. Sekarang saya ke Bang Martadi. Bang, alasan penting sesungguhnya kenapa butuh ada IAI di Kalsel itu apa sih sebenarnya? Ya benar ya kata Pak Subhan tadi. Sebenarnya gini, kita itu sebenarnya dari ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol. Jadi banyak sebenarnya arsitek-arsitek di Banyuwangi, di Banjar ini kan ya, yang senior tuh banyak sebenarnya. Cuman mereka nggak bisa bergabung masing-masing. Iya, masing-masing. Ada yang di dosen, ada yang PU, di konsultan, kontraktor, macam-macam. Jadi kita ngobrol sambil ngobrol-ngobrol. Jadi itu gimana kita bikin satu wadah biar bisa ngumpul, biar bisa mengembangkan ilmu segala macam, komunikasi segala macam kan gitu. Ya, jadi kita cari apa kira-kira yang bisa ini. Nah, dulu ada IAI sama Ikatan Muda ya. Ada dulu Arsitek Muda, Sarjana Arsitek. Itu Ciputra dulu, Pak Ciputra almarhum. Sebelum IAI. Jadi ada dua sebenarnya yang itu dulu Ikatan Sarjana Arsitek Indonesia dengan IAI. Tapi yang paling ini kan berkembang awal kan IAI. IAI itu ya eksklusif tadi awalnya. Ya, berarti Bang Martadi, artinya di IAI itu bergabung semua ahli arsitek ada di situ, lintas ini ya, Bang. Ya, lintas semuanya. Ada yang dari birokrat, akademisi, kemudian praktisi. Ya, paling banyak praktisi memang profesional. Jadi kita cari informasi itu ke IAI ya, IAI. Ternyata di Surabaya ada penataran, penerimaan anggota baru.
Nah, jadi kita coba ke sana, kita dengerin gimana, kita jajakin kan. Nah, sana kami berangkat bertiga. Nah, di sana ketemu Bu Yudi, ya seterusnya gitu lah kira-kira kayak Pak Subhan tadi. Nah, kira-kira itu. Jadi ya ini sebenarnya untuk menggabungkan aja sebenarnya ya, untuk mewadahi aja para arsitek yang ada di Banjar ini, itu awalnya. Jadi sebagai organisasi profesi para arsitek ada di situ. Ketika sudah berdiri, kemudian kan dulu kita sering mengenal kembali nih Bang Subhan ya. Dulu kan ketika ada program pembangunan atau hal yang kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, IAI itu kan begitu tampil kritis kan waktu itu kan. Jadi memang dulu tuh kan ada kesepakatan lah antara kita dengan yang muda dengan yang senior. Jadi kan waktu itu tuh secara informal kita sowan ke Pak Elkanadi, karena pada saat sebenarnya kan seperti ini. Nah, itu kan baru proses perintisan ya di ini. Nah, kemudian setelah itu kami ini kan urunan. Jadi Pak Martadi, Pak Andi, Pak Trisno dan kita itu dan beberapa kawan tuh urunan untuk, karena dituntut oleh pusat tuh kalau mau berdiri syaratnya harus ada anggotanya. Anggotanya tuh kalau tidak salah tuh kita kemarin tuh kumpulkan, pokoknya kita sebanyak-banyak mengumpulkan. Sepatutnya 27 ya. Akhirnya kita dapat 27 orang. Di awal berdiri, di 98 itu. Nah, jadi itu kan caranya, bagaimana cara kita itu kan. Nah, kami kan urunan, kita umumkan ke radio, kan zaman radio. Jadi kita umumkan ke radio, yang radio skalanya itu nasional. Nah, dari radio itulah akhirnya kawan-kawan di Kaltim mendengar, kawan di Kalteng mendengar, adalah mereka juga pengen masuk, gitu kan. Karena beda dengan kalau sekarang kan gampang, WA group segala macam. Gampang. Kalau dulu itu urunan kita. Kemudian kami itu membentuk, kebetulan tugas yang paling banyak keliling itu kita. Jadi kita keliling ke hulu sungai, kemana-mana, setiap ada sosialisasi. Kita cari, misalnya di PO di daerah ada arsitek, kita cari, kita ajak door to door gitu kan. Dan bahkan kita pernah ya di salah satu yang kita datangin ya itu sebenarnya pengalaman yang menurut saya tuh sebenarnya sedih, tersakiti tanda kutip waktu ketemu dengan sekelompok arsitek yang ini. Nah, waktu kita sosialisasi itu mereka bilang gini, kami tidak perlu IAI, untuk apa sih sebenarnya? Itu ada loh gitu. Itu senior. Ya senior lah, ada itu. Nah, alhamdulillah sekarang beliau itu menikmati. Sekarang dia menikmati keberhasilan IAI itu kan. Alhamdulillah lah. Di awal berdiri 98 itu ketua IAI Kalselnya siapa? Nah, pertama kita karena waktu itu paling semestinya memang kalau dari arahan dari dari pusat kesepakatan itu kan perintisnya harusnya. Jadi di antara kita yang muda. Cuma kan kita tidak sanggup pada saat itu. Lalu kita sowanlah ke Pak Elkanadi. Kita sampaikan ke Pak Elkanadi bahwa ini kan kayaknya kan tidak mungkin kalau kita yang muda ini kita minta Pak Elkanadi, kita daulat untuk menjadi ketua. Nah, alhamdulillah beliau berespon dan berkenan. Lalu kita diminta beliau susunlah, pokoknya saya ingin ke depan itu, kata beliau kan, IAI ini saya cukup mengantarkan nanti yang muda-muda aja lah, kalian lah seperti itu yang akan duduk di IAI ini kan untuk mengembangkan IAI yang muda lah. Lalu kebetulan pembagian tugas itu kita diminta sekretaris susunlah, kita buatlah konsep. Jadi IAI itu Bang Rasidi, mungkin Pandit masih ingat ya, IAI itu komposisi kita buat 3. Jadi kalau misalnya ketuanya senior, maka di tingkatan di bawahnya itu misalnya yang lainnya itu harus diapit oleh yang middle dan yang junior. Nah, kalau setiap bidang misalnya ternyata misalnya bidang pengabdian profesi misalnya, ini ketuanya yang senior, maka di bawahnya tuh harus ada yang middle dan yang junior. Jadi komposisi sudah dirancang seperti itu. Regenerasi. Iya betul. Nah, itu kita di periode pertama kita angannya itu luar biasa. Kemudian ternyata di kedua masih belum berhasil ya, kita melakukan regenerasi itu. Regenerasi ya memang dalam organisasi itu kan biasanya kalau sudah maju itu kan agak repot juga kan. Untuk apa ya, mungkin ada yang sudah merasa bahwa ini maju seperti biasa lah organisasi kan. Nah, itulah kita memang pada saat itu, saya pribadi termasuk yang merasa
gagal dalam hal melakukan regenerasi. Karena pada saat itu dalam periode sampai dengan terakhir ini kan baru yang muda itu kan baru era sekarang nih. Yang menjadi katanya setelah memasuki ketua IAI itu yang kelima ya ini ya. Ya yang kelima Kazam kalau nggak salah. Satu periode 5 tahun. Satu periode 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun, 3 apa 4 ya? 4 pertama ya. Kalau lupa lah kalau nggak 3, 4 lah. Jadi itu, nah ternyata memang kita sampai dengan di terakhir tuh yang baru bisa yang agak muda itu yang ada ini Pak Dedi. Sebelumnya semuanya senior semua. Jadi mulai si A, si B, si C itu senior semua. Padahal kesepakatan awal itu harusnya regenerasi sejak pertama itu dengan ini. Nah itu pertama itu ya. Yang kedua dengan Pak Yokanadi itu juga ada kesepakatan, artinya diskusi kita Pak. Kalau IAI ini pengen supaya dikenal, kita tuh harus tampil beda. Betul. Artinya kalau misalnya kita jangan maksud kita kan pada itu berdiskusi, kita jangan ibaratnya ngikutin alur yang kalau bahasa sekarang mainstream ya. Yang mainstream kita harus coba lihat sisi lain. Kalau orang menyatakan bahwa ini A, nah kita coba ulas dari keilmuan kita, kita cari sisi-sisi yang melihat bahwa sebenarnya A itu belum tentu pas, gitu kan? Nah dari situlah mulai yaitu mulai dikenal sebagai penyeimbang. Jadi kalau misalnya pemerintah membangun, misalnya BIPAK dulu kan, BIPAK itu kan mau uruk sungai. Nah, kita kajilah berdasarkan keilmuan di hal syarat. Arsitek itu kan selalu mendesain yang ramah lingkungan. Karena tidak mungkin seorang arsitek itu lalu dia memutuskan sebuah keputusan dalam proses desainnya yang akan berlawanan dengan lingkungan. Dia selalu berusaha menyatu. Nah karena ini BIPAK ini lahirnya dia menjegal sungai, dari situlah kita melihat dari sisi lain. Bersuara kita. Jadi sepanjang polemik rencana pembangunan BIPAK itu ramai waktu itu. Dan alhamdulillah kita berhasil loh Bang Rasidi. Jadi kita berhasil sampai Menteri Lingkungan Restu Pak Nabil Makarim. Sampai Pak Nabil itu datang berkunjung dan menyatakan bahwa tidak boleh untuk menghabisi sungai itu. Akhirnya kita sarankan pada saat itu supaya sistemnya panggung. Lalu muncullah di zaman Pak Yudi, lalu muncullah sistem itu dilakukan dengan pola panggung. Jadi seperti itu. Seperti yang sekarang. Oke, sekarang saya kembali ke Bang Bar tadi. Bang, hari ini artinya kan 25 tahun. Sekarang 25 tahun IAI Kalimantan Selatan. Apa kabar IAI Kalsel di usia yang sudah 25 tahun, seperempat abad ini, Bang Bar tadi? Ya, ini lebih tahu lagi. Karena tapi aktif juga sebenarnya, cuman ya sekedar mendengar-dengar aja, melihat-lihat. Ya, memang agak kurang sih ininya kayak yang dulu ya. Yang dulu kita bisa sebagai penyeimbang tadi. Sekarang malah ya diam aja sebenarnya, nggak begitu banyak ininya. Jadi bahkan di STRA juga sekarang di dinas juga nggak begitu ini, kalah dengan disiplin yang lain gitu ya, yang kayak sipil dengan jadi memang seperti ini Mas ini menambahkan teman tadi ya. IAI itu sebenarnya kan diharapkan itu kan independen kan sebenarnya. Nah tapi kita juga harus sadar bahwa di dalam organisasi itu banyak pengusaha juga, ada pengusaha, ada pejabat pemerintah, ada orang pemerintah. Nah lalu akhirnya mereka kan mungkin ya menjaga keseimbangan hubungan misalnya antar anggota yang kebetulan di dalamnya itu di birokrat. Jadi itu juga menghambat menjadi mungkin ya beban psikologis yang menyebabkan mereka agak susah untuk bersuara. Karena mereka kan juga ada yang misalnya menjadi konsultan, menggarap proyeknya pemerintah. Kalau kemudian kritis, khawatir. Waktu itu kan hambatan psikologis kan seperti itu. Nah, beda dengan kita dulu. Karena kita dulu kan pada saat itu kan kita memang misi kita kan membesarkan IAI. Artinya IAI ini harus punya nama, harus dikenal publik. Nah salah satu caranya itu ya kita tidak bisa kan hanya ibaratnya
diam-diam ayam atau membelo apa yang dilakukan pemerintah. Bang Subhan, kan terlepas dari soal kalau dulu di awal misalnya memperkenalkan organisasi agar publik masyarakat tahu ya itu apa misalnya, kemudian tampil mengkritisi ini. Tapi kan di luar itu sesungguhnya masyarakat kan juga butuh organisasi profesi yang kemudian hari ini bisa bersuara mengkritisi ketika kan yang dekat nih misalnya kan ada beberapa proyek fisik, misalnya yang ramai nih kan, di pasar lama misalnya. Kan rasa-rasanya kalau kita googling misalnya, kita searching pemberitaan soal IAI itu kan kayaknya nyaris tidak ada, atau mungkin saya yang lepas, Bang Subhan. Ya memang ya itu tadi Bang Rasidi, mungkin kita nggak tahu kan, jangan atau kita yang tidak baca. Ada yang terlibat di dalam proyek itu, misalnya anggota organisasi ini. Bisa saja seperti itu kan, karena tadi ini kan semakin organisasi ini kan semakin berkembang, anggotanya tuh mungkin saat ini udah di atas mungkin 500-an kemungkinan ya. Karena kan sekitar 400 berapa. Kan sekarang keuntungannya perguruan tingginya kan sudah ada dari UMN, dari Universitas Muhammadiyah, dari UNU. Nah, ini kan ada jurusan arsitek. Jadi lulusan ini kan mau tidak mau paling mudah kan masuknya ke IAI. Gitu. Nah, jadi dengan dasar itulah sebenarnya dulu kan IAI ini sebenarnya dia itu sebenarnya lembaga organisasi yang mandiri loh sebenarnya. Mandiri, independen. Jadi mereka itu ya mohon maaf karena memang di pusatnya itu mereka bukan mainnya itu tidak banyak yang di pemerintah. Mereka menggarap tokoh-tokoh swasta semua yang banyak. Jadi independensi mereka dalam menilai itu sangat luar biasa. Artinya mereka bisa menjalankan pengabdian profesinya, tugas dan fungsinya sebagai yang independen di dalam melihat pembangunan. Nah, kalau sekarang memang beda Bang sini zaman. Kalau saya dulu ya, alhamdulillah ya kan, kalau misalnya ke pasar studi mampir, tim ahli. Ya dulu kita masuk tim ahli di dewan. Setiap dengar pendapat mengenai pembangunan, ya itu diundang. Apalagi polemik. Bahkan kita kan kemarin kan salah satu yang diundang. Artinya diperhitungkan ya? Iya, dulu kan waktu kasusnya Sentra Antasari. Iya itu ramai itu. Saya kan diundang pada saat itu. Orang tahu kita IAI kan. Nah kita IAI lalu diundanglah di situ sebagai mewakili masyarakat pedagang untuk menilai ini kira-kira harga ini layak tidak. Nah, di situ kita memang merasa bahwa kita kan studi banding, saya berkebetulan lagi S2 juga di ITS Surabaya. Nah, kita studi banding lah ke Tunjungan Plaza. Kita wawancara Tunjungan Plaza, berapa harga Tunjungan Plaza. Dari itulah ya akhirnya kita mendapatkan kesimpulan harga Sentra Antasari itu lebih mahal daripada harga di Mall Tunjungan Plaza. Bayangin waktu itu. Jadi dengan harga investasi 137 miliar dulu, nah ternyata harga nilai per meter perseginya dijual ke warga masyarakat itu lebih mahal daripada yang ada di Tunjungan Plaza. Padahal Tunjungan Plaza pada itu mall yang besar dan terkenal di Asia Tenggara. Artinya di situ harusnya IAI sebagai sebuah organisasi profesi dengan keahliannya harusnya hadir untuk memberikan alternatif pandangan. Harusnya seperti itu. Nah makanya kita juga sebagai artinya kami ini kan ya anggap aja lah sebagai senior yang pernah merintis yang tadi tidak gampang. Merasa bahwa ini kayaknya IAI ini harus mencoba merubah kiblatnya lah. Artinya dia harus kritis misalnya pada saat misalnya publik merasa bahwa kok untuk apa misalnya mendandani jembatan Pasar Rama itu menghabiskan 11,8 miliar. Nah harusnya IAI turun tuh dia mengkritisi ini dampak bagi kepentingan masyarakat itu seperti apa. Kemudian dari estetika kota itu kan sebenarnya harus dilihat juga skala prioritas yang dibutuhkan publik itu apa. Nah jadi kekritisan itulah yang sebenarnya menurut saya pribadi saya tidak melihat IAI itu akhir-akhirnya di setelah era kami itu posisi dia itu jadi kayaknya itu berada di posisi yang hanya melihat itu secara biasa-biasa saja. Artinya mungkin nanti sekali-sekali kita penting Bang. Kita perlu juga mengundang ketua IAI ya. Kita ingin misalnya bagaimana pandangan. Tapi memang dia itu ada loh yang kritis itu Pak Akbar. Jadi satu-satunya. Oh iya, kalau Pak Akbar kan sudah biasa kita undang. Dia latarnya perguruan tinggi. Jadi karena Pak Akbar itu di perguruan tinggi, jadi kan lebih bisa independen kami ya. Kalau yang lain, saya lihat misalnya yang tokoh-tokoh di IAI, misalnya ketuanya segala macam, saya kritik juga dengan IAI ya. Saya nggak melihat loh ketuanya ini pernah bicara mengenai hal-hal yang sifatnya itu berada di publik. Jadi gini kan,
ada kan kita di IAI itu ada loh tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Kita berpihak terhadap arsitek itu, kepentingan masyarakat itu menjadi yang utama. Nah di situ kita harus mainkan peran. Nah waktu era kami dalam PL Kanadi itu menjadi hal penting yang ditanamkan oleh senior kita. Artinya di organisasi itu ada nilai-nilai kepublikan. Iya, ada nilai dia berdiri kita itu, kita kan berdiri kita ada di dalam kode etik kita itu ada salah satu kita tuh mengutamakan, kalau tidak salah ya, saya ingat sekali itu karena jadi bagian yang saya tanamkan di kita ya, mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kita sebagai misalnya profesi yang mencari penghidupan dari profesi kita itu. Itu nilai di awal sekarang masih? Ya masih ada pasti itu. Itu Karena dulu prinsip dasar kita. Oke, sekarang saya kembali ke Bang Martadi. Bang, artinya kalau dulu kan Bang Martadi, Bang Subhan dan beberapa senior yang lain ketika awal merintis organisasi ini kan betapa susahnya. Tadi mesti ada banyak tantangan kata Bang Subhan. Tidak gampang untuk mencari orang untuk kemudian bergabung di organisasi ini. Tapi hari ini kan AI ini menjadi organisasi yang seksi, yang orang itu kan banyak tertarik untuk masuk ke situ. Beda kalau dulu harus diajak dulu, sekarang orang yang mau masuk gitu, Bang. Orang membutuhkan. Apalagi ada lisensi segala macam, STRA segala macam itu memang harus dibutuhkan. Memang jadi memang kalau dulu tuh memang agak susah kita sampai ngotot-ngototan segala di pusatnya yang kita untuk membentuk IAI. Iya, untuk salah satu Bang Adit ya. Kita dulu mengancam bahwa kami akan mendirikan ikatan arsitek muda di kawasan kalau tidak jika tidak direstui. Oh iya, jadi sampai sebegitunya mengancam. Dari itulah akhirnya didukung Pak Bambang itu langsung mengambil jalan pintas. Pokoknya di kawasan harus didukung. Ya, Bang Martadi, artinya kan lagi-lagi nih dengan upaya yang tidak gampang mendirikan IAI di Kalimantan Selatan, yang harus kemudian tadi bergabung dengan Jawa Timur misalnya kan. Artinya hari ini sesungguhnya IAI itu menjadi organisasi yang sangat diperhitungkan kan seharusnya. Harusnya. Tapi ya itu kita nggak tahu juga sekarang gimana eksistensinya juga tuh kurang begitu ini ya ke kota itu. Ya. Tapi sebagai senior, sebagai pendiri yang merintis lahirnya IAI sampai berusia 25 tahun hari ini Desember 2023 misalnya Bang, apa harapan Bang Martadi, Bang Subhan misalnya untuk IAI hari ini dan IAI ke depan? Saya pertama ke Bang Martadi dulu, harapannya apa? Subhan dulu. Aku nanti terakhir. Ya sebenarnya harapannya ini kan senior yang melahirkan IAI Kalsel kan. Kalau tidak ada senior-senior jangan-jangan tidak ada IAI. Iya. Rasanya sih Tapi saya sendiri tuh kemarin ada ulang tahun IAI, ada senior kita perintis juga ada yang bahkan nggak tahu ada acara itu, ada acara. Padahal beliau senior. Parah ya kemarin saya telepon. Iya. Tahu katanya. Oh ya. Kalau aku kan kebetulan acara di Tabalong. Oh yang hari jadi Tabalong. Iya. Ya sebenarnya kita kepengen IAI ini sebagai arsitek di Banua ini ya tetap eksis dan bisa apalagi masa orang-orang arsitek luar nih pada masuk kan, jadi harus bisa menjadi tuan rumah di sini yang baik gitu. Jadi kita sekarang kan aturannya kalau arsitek luar mau masuk harus bermitra dengan kita. Jadi kita gimana caranya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik lah di sini gitu. Apalagi kebutuhan profesi arsitek hari ini kan luar biasa kan, Bang. Apalagi ketika IKN ibu kota negara itu dibangun di Kalimantan Timur segala macam. Rumah sederhana aja kan harus ya Bang Subhan, harapan ini kan tentu sekali lagi Jadi sebenarnya begini Pak, ini kan harus dipahami oleh kawan-kawan ya, terutama yang generasi muda dan arsitek IAI, bahwa sebenarnya organisasi ini hadir bukan hanya berbicara persoalan profesi mereka. Jadi lebih banyak sebenarnya bagaimana pengabdian mereka kepada masyarakat. Artinya kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada perbaikan. Dan mereka harus bisa lebih kritis dalam melihat persoalan. Artinya seperti ini, kan tidak
semua yang dibuat pemerintah itu selalu baik, selalu tepat, selalu misalnya sesuai dengan misalnya ajas kemanfaatan atau berjangka panjang segala macam. Nah, organisasi ini sebenarnya memberikan semacam perspektif yang apa pandangan lain kepada pemerintah bahwa semestinya harusnya kita tidak seperti itu. Artinya memberikan perspektif lain itu kan bukan berarti menolak, bukan berarti berhadap-hadapan dengan pemerintah, menyempurnakan apa yang mungkin masih terabaikan di dalam misalnya yang dilakukan pemerintah. Contohnya seperti ini Bang Asri. Dari dulu kita dulu zaman era kita ya, kita sangat ingat mengenai persoalan rumah panggung. Artinya kita sektor tradisional panggung itu menjadi stressing kita yang harusnya ini didorong supaya untuk kawasan-kawasan rawan seperti Banjarmasin ini wajib untuk diterapkan. Artinya proses yang menguruk itu dalam setiap pembangunan yang menguruk itu harus diminimalisir. Nah ini dari dulu kita tekankan itu. Nah kenapa jadi tekankan itu? Karena kita tahu kan sekarang ini misalnya dampak pemanasan global, bagaimana sulitnya Banjarmasin dan kota-kota rawa itu mengatasi persoalan limpahan air. Dan disinilah peran kita seperti apa? Termasuk kita mengkritisi misalnya apakah misalnya pembangunan dengan yang tidak ramah lingkungan itu kita biarkan, ataukah pembangunan yang misalnya tidak berdampak nilai tambah bagi kepentingan keseluruhan masyarakat ini harus dilanjutkan. Jadi model-model seperti itulah sebenarnya peran dari IAI. Jadi dia tidak berutak-kutik di dalam kepentingan internalnya saja. Jadi sebenarnya lebih banyak itu alat kita di organisasi duduk untuk kita mengabdi. Mengabdi ini kan pertanyaannya kepada siapa kan? Nah sebenarnya fokus utamanya adalah kepada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Karena disitulah organisasi didirikan. Jadi itu yang menjadi semangat awal. Kenapa kita perlu IAI tadi? Makanya kalau mereka mungkin bisa buka kode etik arsitek itu pasti yang paling utama itu kepentingan rakyat, kepentingan publik. Dalam kita irama desain bekerja profesi arsitek itu seperti itu. Nah inilah yang mungkin kedepannya harus dikembalikan, marwah itu harus dikembalikan. Jadi jangan kita takut bisa bersikap kritis. Jangan kita misalnya memandang bahwa organisasi ini hanya, mohon maaf ya, banyak saya kan kebetulan kalau di organisasi ini hampir matang lah. Semua organisasi kita kenal lah. Organisasi profesi, perusahaan, segala macam kita kenal. Jadi jangan sampai ada dalam pikiran kita di organisasi ini bahwa kalau kita duduk di organisasi itu sebagai jembatan kita untuk membina relasi bisnis. Nah kan banyak nih, kan saya ini ya karena pengalaman tadi kan. Saya melihat kan banyak kadang kalau organisasi itu artinya pengurus intinya itu menjadikan ini alat untuk membina jaringan bisnis. Jadi misalnya karena kan kalau seorang ketua, apalagi provinsi ada privilege. Itu kalau duduk itu sejajar dengan gubernur loh. Kalau misalnya ada undangan di Pemko segala macam, kita duduk tuh jajarannya tuh sejajar dengan wali kota, dengan ketua DPR, kita bagian yang elit lah. Nah, artinya kalau kita membina jaringan ke pemerintah, ini akan menguntungkan secara personal gitu kan. Cuma kita harus ingat bahwa organisasi ini hadir dan kita misalnya mewakili organisasi adalah untuk berdiri di depan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya rakyat dalam hal terkait dengan profesi arsitek, tugas dan arsitek segala macam, dan apa yang menjadi kepentingan anggota dalam hal sesuatu yang menyeluruh. Saya tadi Pak Adit menyatakan perlindungan terhadap anggota. Bagaimana anggota di kawasan ini supaya menjadi tuan rumah. Artinya kita akan paksa tanda kutip setiap arsitek yang dari luar masuk, mereka wajib bermitra dengan kita. Nah untuk melakukannya apa? Database. Database setiap proyek yang ada di seluruh yang ada di Kalsel ini. Kita bisa data kan, minta ke pemerintah daerah. Arsiteknya siapa? Kalau arsiteknya ternyata dari luar, yuk nih masukin arsitek anggota IAI. Agar yang dari lokal tidak hanya menjadi penonton. Agar yang lokal pertama tidak menjadi penonton, dua terjadi ahli ilmu kan. Ahli ilmu teknologi, dan ketiga kan menambah pengalaman daripada arsitek kita kan. Bang, artinya ada spirit nilai yang harusnya tetap dijaga oleh organisasi profesi ini. Itu yang dulu kita perjuangkan. Sama ini. Bang, mungkin masalah lokalitas juga ya, arsitek kita yang mempelajari kan, yang lebih tahu arsitek lokal segala macam yang masalah. Jadi
khususnya untuk bangunan-bangunan yang monumental ya, monumental. Jadi arsitek yang ada di Banua ini yang lebih mengerti bentuk, masalah lokalitas lah, masalah ini tradisi tradisional itu. Jadi bagaimana memasukkan nilai-nilai lokalnya. Iya. Jadi sesama arsitek satu Bang Rasi, yang paling penting arsitek tuh egonya kuat tuh, arsitek itu. Dia memiliki ego yang kadang kala tuh tinggi dan cenderung biasanya selalu akan menyalahkan punya orang lain. Nah mestinya itu harus dihilangkan. Iya. Misalnya kita nih kan pernah dulu mendesain salah satu misalnya di Kalsel ini tempat. Ya sebenarnya ini kalau kita garap bersama dan didukung ini kan menjadi satu nilai-nilai yang luar biasa. Tapi ternyata yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai, tidak ini itu juga arsitek. Padahal yang bersangkutan tidak paham benar apa yang menjadi landasan filosofis dari yang kita ini kan. Taunya ini salah, taunya ini tidak tepat, taunya tidak ini, tapi indikasinya Yang penting mengkritisi berbeda. Nah, jadi itu juga harus dihilangkan. Jadi kita harus lihat kepentingan jangka panjangnya itu seperti apa. Karena karya arsitektur itu kan ada 3 sebenarnya yang paling penting kan. Ini catatan yang utama ya. Pertama, arsitek itu selalu dia menyampaikan pesan. Jadi setiap dia mendesain, dia menyampaikan pesan kepada publik. Ini loh bangunan yang karya arsitek yang kami bangun ini adalah sebagai misalnya pengejawatahan mengenai kota Rawa. Makanya kan kalau kemarin kita kan salah satu yang ide dasar awal di Universitas Muhammadiyah, kita buatlah konsepnya itu terapung. Kampus terapung. Karena inilah cikal bakal bangunan yang harusnya ada di Rawa. Nah, terapunglah itu dibuatkan. Cuma dalam perkembangannya diutak-utik oleh pihak tertentu tidak seperti master plan awalnya. Nah, yang kedua itu kan artinya pesan. Kemudian kesan ya Bang Rasidi kalau masuk ke Universitas Muhammadiyah melihat ke sana, maka Bang Rasidi akan mendapatkan kesan bahwa ini kampus terapung yang cocok. Karena air di sekelilingnya itu. Kan pesannya kan sampai. Iya. Perannya ada kita menyampaikan pesan sampai. Dan kesan juga ditangkap orang. Orang bisa merasa bahwa ini kayaknya kampus yang cocok sebenarnya untuk di daerah Rawa dan mewakili salah satu potret daripada kawasan bangunan yang harusnya ada di daerah Rawa. Karena dia ada keunikan. Kemudian tadi kita terkenal Kalsel dengan wilayah Rawa, air. Itulah Bang Rasidi kenapa dulu konsepnya salah satu orang mau ke kampus itu bisa lewat perahu. Jadi lewat jukung. Jadi dari kampus gedung utama yang ada di Universitas Muhammadiyah itu untuk menuju ke bangunan belakangnya orang bisa melalui lewat sungai. Yang kita buat ke terapung danau itu kan orang bisa ke pinggir sana. Sayang kemarin tadi kan dalam perjalanannya master plan-nya itu tidak dilanjutkan karena itu tadi ada mungkin arsitek yang berpandangan bahwa ini kurang ini. Padahal konseptual itu sudah sangat pada saat kita presentasi di kementerian itu sangat diapresiasi pada saat itu karena saya kebetulan yang terlibat di situ. Iya. Oke, terakhir saya ke Bang Mar tadi lagi tantangan ke depan yang dihadapi IAI dengan segala dinamika pembangunan yang ada. Bagaimana Bang Mar tadi? Tantangannya ditantang-tantang iya kalau masa depan ini. Karena tentu kan situasi 25 tahun yang lalu berbeda dengan bagaimana kita ke depan kan, Bang. Ya tantangannya ya selain banyak arsitek luar ya masuk ya, kira-kira kalau dari IAI Kalsel ini ya. Jadi ya IAI Kalsel ini apa ya? Jangan jago kandang lah. Itu penting. Oke. Ini kayaknya agak sungkan dia kan. Senior yang padahal beliau perintis. Padahal mestinya kan nih. Kalau kita kan semestinya untuk perbaikan itu kita jangan pernah sungkan untuk menyampaikan walaupun mungkin dianggap bahwa ini kurang pas segala macam. Tapi tidak dengan kekurang pasan yang kita sampaikan itu bisa menggugah pikirannya. Kayaknya kita harus lebih menyempurnakan yang ada. Jadi memang kalau saya itu sebenarnya berharap dia itu jangan lebih banyak berkutit mengurusin internalnya saja. Ada pengabdian profesi yang harus mereka laksanakan. Dan ini bukan berbicara persoalan kepentingan arsitek saja, tapi yang paling penting kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Nah, misalnya pada saat kita banyaklah sebenarnya persoalan kota ini kan, yang kritisi bahwa misalnya kenapa sih harus membangun di Kota Banjarmasin harus misalnya
harus menguruk segala macam. Oh tidak, ambil saja. Ini kan bagian yang sejak dulu kita ingin perjuangkan. Jadi kepentingan yang lebih besar itu Bang Rasidi ada dua, lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ini harus dijaga. Jadi jangan hanya bicara tentang internal organisasi. Ya, dan jangan bicara kita mungkin masalah pekerjaan saja, masalah kita arsitek harus seperti ini sebenarnya, tapi kepentingan publik itu menjadi penting. Oke, nanti kita akan juga undang dari unsur IAI. Yang lain ini mungkin Pak Roy kapan mau ke Banjarmasin? Ada nanti mungkin termasuk ketua IAI sekarang. Kita juga ingin hadir. Yang senior, kemudian yang junior bisa diundang. Itu harapan kita. Kita minta bantu jejak rekam kan kalau bisa nanti supaya bisa ada acara yang agak besar, diskusi batas arsitek yang di IAI. Nah supaya kita kembalikan, ya artinya kita ingin supaya organisasi ini benar-benar bisa memberikan manfaat langsung kepada publik. Karena organisasi ini penting, organisasi ini besar, dan masyarakat berharap ada kontribusi penting pula untuk pembangunan di Kalimantan Selatan. Ya organisasi-organisasi yang seperti mainstream lah. Harus tampil berbeda. Oke, baik, terima kasih Bang Dr. Subhan Sarip, terima kasih Bang Mar tadi sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan kita berharap ini menjadi bagian untuk mengingatkan bahwa kita ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan kita berharap nanti bagaimana organisasi ini juga memberikan kontribusi dalam rangka tadi memberikan 25 tahun tak terasa. 25 tahun itu bukan usia yang muda tentu kalau kita bicara tentang organisasi. Terima kasih Bang Subhan, terima kasih Bang Mar tadi, demikian kita sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara soal bagaimana sejarah IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan berdiri 25 tahun yang lalu, kemudian eksistensinya sampai dengan hari ini, dan bagaimana tantangan ke depan. Dan kita nanti juga berharap bisa hadir bergabung dengan kita Ketua IAI Kalimantan Selatan periode sekarang. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.